Halo sahabat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha terus untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang sangat luar biasa yang berjudul The History of Yi-Chen. Nah, di part sebelumnya yaitu part ke-57, di sini di rumah kediaman Nyonya Besar Xiao. Jadi Xiao Weiwei dan Xiao Yaken itu baru pulang dari melihat pameran bisnis pertemuan bisnis. Tetapi di sana mereka mendapatkan tindakan yang memalukan dan menyakitkan. Saat kembali ke rumah dan bersama dengan Xiao Weiwei, tiba-tiba terjadi keributan. Keributan apakah itu? Maka simak terus di part ke-57 ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan setiap admin upload video terbaru. Baiklah, kita lanjutkan ke part ke-57. Kamar yang ada di lantai atas ditempati oleh Xiao Weiwei dan Xiao Yaken. Sepasang suami istri itu saling memandang lalu langsung berjalan keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi. Jadi sepasang suami istri itu adalah orang tua dari Xiao Weiwei. Karena mendengar ke sebuah keributan, mereka sangat bingung ya. Oke, pada saat ini Xiao Weiwei sedang berlari turun dari lantai atas sambil menangis. Pakaian yang ada kenakan sangat berantakan. Ketika melihat bahwa di wajah putrinya itu terdapat bekas tamparan terlihat jelas, Xiao Chang'an langsung bertanya, "Weiwei, apa yang terjadi?" Xiao Yaken menamparmu. Xiao Weiwei berkata sambil menangis, "Ayah, ibu, kami tidak bisa melakukan hal itu. Aku sudah melakukan apa saja untuk memancingnya, tetapi tetap tidak berhasil. Akibatnya, dia menjadi sangat marah lalu menamparku." "Tidak berhasil?" Xiao Chang'an bertanya dengan terkejut. "Mengapa tidak berhasil? Apa yang terjadi?" Saat ini Xiao Weiwei sudah tidak lagi mempedulikan rasa malunya. Dia menjelaskan secara terus-menerus. Benda miliknya tidak beraksi. Benda yang hanya dimiliki oleh seorang pria itu sama sekali tidak beraksi. "Hah?" Ken Hokian bertanya dengan bingung. "Apa karena dia sudah tua, jadi benda miliknya itu tidak berfungsi dengan baik lagi?" Xiao Weiwei menggelengkan kepalanya. "Tidak, kemarin malam dia masih baik-baik saja. Hari ini tiba-tiba saja tidak bisa digunakan lagi." Saat ini Xiao Chang'an langsung mengerti mengapa pria itu menampar putrinya. Terus terang saja, sebagai seorang pria, kalau kehilangan kemampuan kejantanannya secara tiba-tiba seperti itu, pasti akan langsung kehilangan akal sehatnya. Saat dia sedang memikirkan hal ini, Xiao Yakian yang masih mengenakan gaun tidurnya berlari turun ke bawah dengan sangat panik. Ken Hokian langsung bertanya kepadanya, "Dewan Xiao, mengapa kamu melakukan ini? Kalau Weiwei tidak bisa melakukannya dengan baik, kamu bisa memberitahunya baik-baik, tidak perlu sampai main tangan seperti ini." Ekspresi wajah Xiao Yakian terlihat sangat suram. Dia mengertakkan giginya dan berkata, "Jangan banyak omong, cepat antar aku ke rumah sakit." Xiao Chang'an tidak senang dengan sikap Xiao Yakian. Saat dia ingin membantah perkataan pria itu, Nyonya Besar Xiao tiba-tiba berjalan menghampiri mereka. Dia berkata dengan wajah yang suram, "Jangan, mengapa kamu hanya diam saja? Kesehatan Dewan Xiao sangat penting. Cepat antar dia ke rumah sakit." Saat melihat ibunya memarahinya, dia memberinya perintah. Xiao Chang'an tidak berani berbicara lagi. Dia juga tidak berani membuang-buang waktu lagi. Dia langsung mengambil kunci mobil dan segera mengantar Xiao Yakian ke rumah sakit. Saat di perjalanan menuju ke rumah sakit, ekspresi wajah Xiao Yakian terlihat sangat suram. Pada detik ini, dia benar-benar membenci Yi Chen setengah mati. Mengenai perkataan Yi Chen yang waktu itu, saat ini Xiao Yakian akhirnya memahami maksudnya. Daripada menginjaknya dan menjadikannya gundukan daging yang busuk, lebih baik kalau membuat dirinya melihat kejantanannya yang tetap utuh tetapi tidak dapat digunakan lagi. Ternyata ini maksudnya. Entah metode apa yang dia gunakan oleh pria sampah itu. Saat ini dirinya telah kehilangan kemampuan kejantanannya tanpa merasakan apapun sebelumnya. Bagaimana cara pria itu melakukannya? Padahal pria itu jelas-jelas tidak menyentuh dan
melukai kejantanannya sama sekali. Mengapa? Mengapa kejantanan yang tiba-tiba tidak bisa digunakan seperti ini? Perlu diketahui, selama ini dia selalu merawat setiap bagian tubuhnya dengan sangat baik. Setiap tahun dia menghabiskan uang jutaan yuan untuk merawat ginjal dan organ vital lainnya. Bisa dikatakan bahwa selama ini organ tubuhnya yang satu itu sangat sehat, bahkan lebih sehat dibandingkan milik kebanyakan pria yang baru berusia 20-an. Sebenarnya apa yang telah dia lakukan Yi Chen terhadapnya? Semakin memikirkannya, Xiao Yaqian menjadi semakin kebingungan. Dia merasakan bahwa Yi Chen sedikit aneh. Dia tidak seperti orang normal. Kalau keanehan yang dia alami ini bisa disembuhkan, dia tidak perlu khawatir lagi. Tapi kalau ternyata tidak bisa disembuhkan, hidupnya tidak bisa akan berarti lagi. Dia lebih baik mati saja. Di rumah sakit umum, karena hari sudah malam begitu tiba di rumah sakit, Xiao Changgan hanya bisa mendaftarkan Xiao Yaqian di UGD. Setelah mengantri selama belasan menit, pada akhirnya tiba giliran mereka untuk menemui dokter. Dokter tersebut bertanya, "Anda sakit apa?" Xiao Yaqian menyuruh Xiao Changgan untuk meninggalkannya sendirian. Setelah itu dia baru menjawab pertanyaan dokter tersebut. "Dokter, sepertinya aku mengalami disfungsi ereksi. Aku ingin dokter memeriksanya untuk melihat apa yang salah sebenarnya." Disfungsi ereksi, dokter terkejut lalu berkata, "Ini adalah penyakit andrologi, tidak bisa ditangani di UGD. Seharusnya Anda datang kemari besok pagi lalu langsung mendaftar di bagian andrologi. Minta dokter yang menguasai bidang ini untuk memeriksanya. UGD hanya menangani pasien yang mengalami sakit kepala, demam, korban kecelakaan ataupun penyakit mendadak yang harus segera ditangani." Saya yakin berkata dengan marah, "Penyakit yang aku alami ini adalah penyakit mendadak. Penyakit ini tiba-tiba muncul begitu saja. Apa aku tidak boleh datang kemari untuk memeriksanya?" Dokter itu berkata dengan canggung, "Aku sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak pernah mendengar bahwa disfungsi ereksi merupakan penyakit yang tiba-tiba muncul begitu saja. Penyakit ini pasti ada prosesnya. Pada awalnya masih bisa berfungsi dengan baik, lalu lama-kelamaan fungsinya mulai berkurang, dan setelahnya fungsinya akan menghilang perlahan-lahan hingga pada akhirnya tidak bisa digunakan lagi." Xiao Yaqian tidak menyangka bahwa dokter ini malah menjelaskan hal ini secara detail kepadanya. Dia menjadi semakin marah dan memakinya, "Brengsek, kamu sedang apa? Aku menyuruhmu untuk memeriksaku, tetapi mengapa kamu malah berbicara omong kosong seperti itu?" Dokter itu juga menjadi kesal. Dia berkata, "Ada apa denganmu? Aku sudah memberitahumu bahwa penyakitmu ini tidak bisa ditangani di UGD. Kalau kamu hanya ingin membuat keributan di sini, aku akan meminta penjaga keamanan untuk mengusirmu." "Kamu!" Xiao Yaqian menggertakkan giginya dengan marah. Setelah itu dia menunjuk ke komputer yang ada di depan dokter itu sambil berkata dengan ketus, "Buka browser coba dari grup Qian Cheng." Dokter itu mengerutkan keningnya. "Apa?" Xiao Yaqian berteriak dengan kesal, "Aku menyuruhmu untuk membuka browser lalu cari grup Qian Cheng." Dokter itu menjadi takut saat melihat dia bersikap seperti itu. Jadi tanpa sadar dia langsung membuka browser dan mencari grup Qian Cheng. Informasi mengenai grup Qian Cheng muncul di layar komputernya. Dia melihat foto profil ketua dewan grup Qian Cheng yang ternyata bernama Xiao Yaqian. Wajah ini bukankah ini adalah orang yang mengidap disfungsi ereksi yang ada di hadapannya saat ini? Sial, ternyata dia bukan orang sembarangan. Dokter itu langsung berbicara dengan hormat kepadanya. "Dewan Xiao, saya tidak tahu kalau Anda adalah orang penting. Tolong jangan marah kepada saya." Setelah mengatakan ini, dia berkata lagi, "Begini saja, tolong jelaskan kepada saya secara detail mengenai penyakit Anda. Nanti saya akan membuatkan janji dengan dokter residen agar dia dapat memeriksa Anda." Saat ini, ekspresi wajah Xiao Yaqian menjadi sedikit cerah. Dia berkata, "Penyakitku ini tiba-tiba muncul begitu saja. Kemarin organ vitalku ini masih baik-baik saja, tapi hari ini tiba-tiba tidak dapat digunakan." Dokter itu bertanya dengan penasaran, "Apa tidak bisa digunakan sama sekali?" "Iya," Xiao Yaqian berkata dengan wajah suram. "Dia tidak bisa digunakan sama sekali." Dokter berkata, "Kalau begitu sepertinya ini berhubungan dengan sistem saraf. Begini saja, Tuan Xiao, saya akan membuatkan janji dengan rekan saya yang merupakan dokter spesialis neurologi. Dia akan membantu memeriksa penyakit Anda ini bagaimana?" Saya yakin melambai-lambaikan tangannya, "Cepat lakukan." Dokter itu tidak berani mengabaikan Xiao Yaqian, jadi dia langsung menghubungi dokter yang bertugas di bagian
rawat inap untuk membantu membuatkan janji pemeriksaan. Biar bagaimanapun sekarang udah malam, para dokter yang bertugas di bagian rawat jalan sudah pulang sejak tadi. Hanya dokter di bagian rawat inap yang mempunyai shift malam. Kebetulan sekali dokter yang bertugas di bagian rawat inap adalah dokter yang menangani ayah mertua Yichen Xiao Changkun selama beberapa hari ini. Karena mengalami cedera tulang belakang, dokter itu menjalankan serangkaian pemeriksaan terhadap Xiao Yakian. Saat melihat hasil pemeriksaannya, ekspresi wajah menjadi sangat serius. Xiao Yakian yang sedang berbaring di ranjang pemeriksaan merasa sangat cemas. Saat ini dia benar-benar tidak bisa merasakan organ vitalnya itu sama sekali. Rasanya seperti organ itu sudah menghilang dari tempatnya. Dia mempertaruhkan hidupnya untuk ini. Kalau setelah ini organ vitalnya itu benar-benar tidak bisa digunakan lagi, dia lebih memilih untuk mati saja. Saat melihat ekspresi wajah dokter itu menjadi lebih serius, Xiao Yakin langsung bertanya, "Dokter, bagaimana kondisiku?" Dokter yang menanganinya menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya lalu berkata, "Dewan Xiao, penyakitmu ini sepertinya tidak bisa disembuhkan. Karena setelah memeriksanya dengan peralatan kami saraf pada organ vital, Anda sudah benar-benar mati dan tidak bisa disembuhkan. Apa kualitas rumah sakit ini? Kualitas ini tidak cukup baik. Kami harus mencari rumah sakit lain." Socanggan yang berdiri di sebelahnya mengajukan pertanyaan. Dokter yang menanganinya melirik ke arah Xiao Changgan dengan tatapan tidak suka lalu berkata, "Dengan metode medis yang ada di sini, saraf yang rusak semakin mungkin bisa disembuhkan secara perlahan, tetapi saraf yang sudah mati tidak bisa dihidupkan kembali. Ini sama saja dengan pasien yang mengalami kecelakaan mobil. Ada pasien yang berlahan-lahan bisa berdiri kembali dan ada pasien yang akan lumpuh selamanya." Setelah mengatakan ini, dia menatap ke arah Xiao Yakin lalu berkata dengan serius, "Dengan kondisi Anda saat ini, kemampuan Anda pergi untuk berobat bahkan ke luar negeri sekalipun penyakit Anda ini tidak akan bisa disembuhkan. Mengapa begitu?" Wajah Xiao Yakin memucat. Dia menjadi sangat panik. Dia berteriak, Aku punya banyak uang, 1 miliar cukup tidak? Apa uang 1 miliar bisa menyembuhkan organ vitalku ini?" Dokter itu berkata dengan serius, "Saraf itu seperti hidup manusia, bahkan meskipun seorang sudah sekarat, dia masih mempunyai kesempatan untuk hidup. Tapi kalau seorang sudah mati, dia benar-benar sudah mati. Tidak ada seorang pun yang dapat menghidupkannya kembali." Setelah mengatakan ini, dia menambahkan lagi, "Jangankan 1 miliar, bahkan 10 miliar pun tidak akan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Lihatlah Steve Jobs yang pendiri perusahaan Apple. Berapa banyak uang yang dia miliki? Bukankah dia mati saat masih berusia 50 tahun?" Begitu mendengar hal ini, hati Soyakian bergetar, tubuhnya seolah-olah tersambar petir. Tidak bisa disembuhkan? Apa penyakitnya ini benar-benar tidak bisa disembuhkan? Dirinya menghasilkan begitu banyak uang hanya agar bisa bersenang-senang dan menjalani hidupnya seperti seorang pangeran di negeri dongeng. Kalau kejantanannya itu tidak bisa digunakan lagi, untuk apa dia masih hidup di dunia ini? Saat memikirkan hal ini, saya yakin yang terhormat yang merupakan orang terkemuka dalam dunia bisnis menangis dengan keras sambil menutupi wajahnya hingga air mata memenuhi seluruh wajahnya. Begitu melihat pemandangan ini, Xiao Changgan yang berdiri di sebelahnya merasakan matanya menjadi sedikit panas, air matanya hampir mengalir keluar dari kantung matanya. Jadi, dia juga seorang pria, jadi dia sangat memahami rasa sakit yang diderita oleh Xiao Yakian. Di saat yang bersamaan dia tidak bisa menahan untuk merapatkan kedua kakinya dengan sangat erat. Dia berpikir di dalam hatinya, apapun yang terjadi dia harus bisa menjaga kejantanannya dengan baik. Seorang pria tidak akan bisa hidup tanpa kejantanannya. Tepat pada saat ini, dokter yang tadi menjalankan pemeriksaan kepada Xiao Yakin tiba-tiba berkata, "Namun Dewan Xiao, menangani penyakitmu ini sebenarnya ada seorang yang bisa menyembuhkannya." "Apa? Benarkah?" Xiao Yakin tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia meraih tangan dokter tersebut dan bertanya, "Siapa yang bisa menyembuhkannya? Cepat beritahu aku."
Dokter itu tersenyum misterius lalu menjawab, orang ini tidak bekerja di rumah sakit kami. Lalu bagaimana kamu bisa tahu kalau dia bisa menyembuhkan saraf yang sudah mati? Bukankah tadi kamu mengatakan bahwa saraf yang sudah mati tidak bisa disembuhkan? Dokter itu menjawab lagi, memang saraf yang sudah mati memang tidak bisa disembuhkan, tetapi ada seorang yang bisa menyembuhkannya, hanya dia seseorang. Dia bahkan bisa menyembuhkan pasien yang mengidap paraplegia akut yang mengalami kelumpuhan total mulai dari leher hingga ke bawah. Sedangkan untuk penyakit Anda ini yang merupakan penyakit lumpuh kecil, sepertinya dia bisa menyembuhkannya dengan mudah. Saya yakin menjadi sangat antusias. Dia berkata, siapa dia? Dia ada di mana? Cepat beritahu aku. Dokter itu tersenyum dan berkata, Dewan Xiao, saya bisa memperkenalkan dia kepada Anda. Tetapi apa Anda akan memberi saya uang tips untuk itu? Saya yakin langsung mengeluarkan buku cek lalu menuliskan nominal 100.000 yuan di atas selembar cek dari buku tersebut dan menyerahkannya kepada dokter itu lalu berkata, kalau orang yang kamu kenalkan kepadaku ini dapat menyembuhkanku, aku akan menambahkan 900.000 yuan lagi. Dokter itu menerima cek tersebut dengan sangat bersemangat lalu berkata, di Jinling ada orang pintar yang biasa dipanggil Dokter Sakti Si. Beberapa hari yang lalu dia berhasil menyembuhkan pasien yang mengidap paraplegia akut. Hal ini merupakan sebuah keajaiban besar di bidang neurologi. Sekarang Dokter Sakti Si sudah membuka pusat pengobatan masyarakat. Kalau Anda memintanya untuk menangani penyakit Anda, mungkin dia benar-benar bisa menyembuhkannya. Begitu mendengar perkataannya, Xiao kian tertegun selama beberapa saat. Kemudian dia bertanya dengan antusias, Dokter Sakti Si, yang kamu sebutkan itu apa namanya adalah Si Tiangqi? Anda mengenal Dokter Sakti Si? Dokter itu bertanya dengan heran. Setelah mendengar jawabannya, Xiao Tiangqi Xiao kian menjadi sangat gembira. Dia tertawa berkata, aku tidak hanya sekedar mengenalnya. Dokter Sakti Si yang kamu sebutkan itu adalah teman keluargaku, keluarga Xiao. Kami sudah berteman dengannya sangat lama. Dulu Dokter Sakti Si sempat mengalami kegagalan, tetapi berkat keluarga kami, dia bisa menjadi seperti sekarang. Aku tidak menyangka sekarang dia berada di Jinling, kebetulan sekali. Setelah mengatakan ini, Xiao Yaqian langsung melompat turun dari ranjang pemeriksaan lalu berbicara kepada Xiao Changgan dengan bersemangat. Kita harus segera mendatangi Dokter Sakti Si itu. Penyakitku bisa disembuhkan. Setelah mendapat alamat pusat pengobatan milik si Tiangqi, Xiao Changgan segera melajukan mobilnya. Dia akan mengantarkan Xiao Yiqian ke pusat pengobatan masyarakat itu. Begitu sampai di depan pintu masuk pusat pengobatan masyarakat tersebut, Xiao Yaqian langsung turun dari mobil dan berlari masuk dengan tergesa-gesa. Sebelum masuk ke dalam, dia melihat seorang petugas yang sedang mengusir seseorang pemuda yang menggunakan kruk. Pemuda itu tertatih-tatih dan memohon kepadanya, bisakah kamu menyampaikan kepada Dokter Sakti Si bahwa aku memohon kepadanya untuk mengobatiku? Kalau dia bisa menyembuhkan kakiku, aku akan memberinya 5 juta yuan. Petugas apotek itu berkata dengan dingin, maaf Tuan Gao, Dokter Sakti Si sudah memberitahuku kamu pernah menyinggung orang yang telah menyelamatkan hidup Dokter Sakti Si. Jadi tidak peduli berapapun uang yang kamu berikan, dia tetap tidak akan mau mengobatimu. Setelah mengatakan ini, dia menambahkan lagi, Tuan Gao, selama beberapa hari ini kamu selalu datang kemari. Hal yang kamu lakukan ini mengganggu bisnis kami. Dokter Sakti Si berkata, kalau besok kamu datang kemari lagi, dia akan melaporkanmu ke polisi. Ekspresi wajah pemuda yang menggunakan kruk itu terlihat sangat menyedihkan. Dia kembali memohon, aku mohon kepadamu, tolong bujuk Dokter Sakti Si, aku akan memberimu 1 juta yuan. Petugas apotek itu mendorongnya keluar pintu kemudian berkata dengan dingin, tolong pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Saat ini Xiao Changgan langsung mengenali pemuda itu. Bukankah dia adalah Gao Janwei?
dari keluarga Gao. Kabarnya karena dia menyinggung Yi Chen saat berada di pameran mobil ketika Xiao Changkun dirawat di rumah sakit. Dia diberi pelajaran oleh Yi Chen. Dia menyuruh Tuan Hongwu untuk melemparkannya langsung dari ruang rawat yang terletak di lantai 3 sehingga kakinya mengalami patah tulang. Jadi dia langsung melangkah maju dan bertanya kepadanya dengan sedikit bingung. "Hei, Tuan Muda Gao, kakimu kenapa?" Paman Xiao. Gao Junwei mengenali Xiao Changgan. Dia menghela napasnya dan berkata, "Aku tidak ingin membahasnya. Apa kamu tidak bisa melihat bahwa kakiku ini patah? Dokter mengatakan bahwa mungkin aku akan lumpuh seumur hidupku. Aku datang ke sini ingin meminta dokter Saktisi untuk mengobati kakiku ini, tapi ternyata dokter Saktisi sama sekali tidak mau menemuiku. Dia bahkan mengusirku." Jangan terkejut dan langsung berkata, "Apa alasan dokter Saktisi tidak mau mengobatimu? Adalah karena Yi Chen?" "Iya." Gao Junwei mengertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa ternyata dokter Saktisi juga dihasut oleh anjing itu." Xiao Changkan bertanya dengan terkejut, "Apa maksudmu? Paman Si ini juga mengenal Yi Chen?" Gao Junwei mengangguk dan berkata, "Sepertinya hubungan mereka cukup dekat, tapi aku tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi." Xiao Yakin berkata dengan dingin, "Hubungan Yi Chen dengan Paman Si bagaimana bisa dibandingkan dengan hubunganku dengan Paman Si? Aku mengenal Paman Si sejak aku berusia 3 tahun. Aku sudah mengenalnya 50 tahun lebih." Setelah mengatakan ini, dia berjalan masuk dengan memasang wajah angkuh. Begitu berada di dalam, dia langsung berteriak dengan keras, "Paman Si, tolong sembuhkan aku." Petugas yang tadi mengusir Gao Junwei berkata, "Tuan, kami sudah tutup. Kalau Anda mau berobat, Anda bisa datang ke sini lagi besok." Xiao Yakin langsung menjawab, Aku dan Paman Si adalah teman lama. Keluarga kami sudah saling mengenal sejak lama." Saat Xiao Yakin mengatakan hal ini, si Tiangqi mendengar suaranya, jadi dia keluar untuk melihatnya. Begitu melihat Xiao Yiqian, dia langsung bertanya dengan terkejut, "Yiqian, mengapa kamu datang ke sini, ke Jinling?" Xiao Yiqian menjawab, "Ceritanya panjang. Kita tidak usah membahas ini dulu. Paman Si, aku sakit. Anda harus menyembuhkanku." Si Tiangqi langsung bertanya, "Kamu tenang dulu, coba ceritakan padaku apa yang terjadi." Xiao Yakin menjelaskan kondisinya kepadanya. Setelah mendengar penjelasannya, si Tiangqi mengerutkan keningnya. Sarafnya mati, ini adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Dalam pengobatan Tiongkok maupun Barat tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Kalau sarafnya benar-benar mati, dia hanya bisa menerimanya dengan pasrah. Oleh karena itu, dia langsung bertanya, "Mengapa bisa seperti ini? Hal ini benar-benar sangat langka." Xiao Yiqian tidak ingin menceritakan kejadian memalukan yang dia alami malam ini. Jadi dia menjelaskannya dengan samar-samar, "Aku juga tidak tahu mengapa tiba-tiba saja sudah seperti ini. Tadi aku pergi ke rumah sakit umum. Dokter yang memeriksaku mengatakan bahwa sarafku sudah mati." Setelah mengatakan ini, dia memohon kepadanya sambil menangis, "Paman Si, Anda sudah mengenalku sejak aku kecil. Anda harus menolongku." Si Tiangqi sangat kebingungan. Penyakit ini sulit untuk ditangani bahkan dengan kemampuan yang dia miliki. Dia tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa membuat sarafnya setidaknya sedikit lebih baik dibandingkan saat ini. Namun kalau ingin menyembuhkan saraf yang sudah mati dan membuatnya berfungsi kembali seperti sedia kala, sepertinya hal itu tidak mungkin. Oleh karena itu dia menghela napasnya dan berkata, "Yakin penyakitmu ini sangat serius. Mati saraf adalah masalah medis tingkat internasional. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Aku juga tidak bisa menyembuhkannya." So Yakin langsung bertanya, "Paman Si, dokter di rumah sakit umum menanganiku mengatakan bahwa Anda bahkan bisa menyembuhkan pasien yang mengalami kelumpuhan total, tapi mengapa Anda tidak bisa menyembuhkan kelumpuhan sekecil ini?" Si Tiangqi menghela napasnya dan berkata, "Aku akan jujur padamu. Penyakitmu ini bukannya tidak bisa disembuhkan, hanya saja biaya pengobatannya terlalu mahal."
Setelah mengatakan ini, dia menambahkan lagi, di tanganku ini ada obat ajaib yang merupakan pemberian dari seorang yang dermawan. Khasiat obat ini benar-benar luar biasa. Kalau kamu meminumnya setengah butir saja, kondisimu akan pulih 80%. So yakin menjadi sangat senang, dia langsung memohon, Paman Si, kalau begitu tolong berikan obat ini kepadaku. Apa Anda rela melihatku tidak berdaya seperti ini selamanya? Si Tiangki menghadapi sebuah dilema. Dia berkata kepadanya dengan tulus, Yikian, aku akan jujur kepadamu. Rencananya aku akan menyimpan obat ini untuk diriku sendiri. Kamu tahu sendiri, aku sudah tua. Seorang dokter tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin saja suatu hari nanti aku akan sakit dan sekarat. Aku membutuhkan obat ini untuk menyelamatkan hidupku. Saya yakin langsung berlutut lalu bersujud kepadanya sambil memohon, Paman Si, Anda tidak bisa membiarkan aku sekarat seperti ini. Tolong pikirkan ayahku dan hubungan keluarga kita selama ini. Keluarga kita sudah bersahabat selama bertahun-tahun. Tolong selamatkan aku kali ini. Si Tianqi terlihat ragu-ragu. Dia sedang mengalami perang batin. Setelah beberapa saat dia menghela napas panjang dan berkata, baiklah, aku akan memberimu setengah dari obat ini. Dia mempunyai hutang budi kepada ayah Xiao Yikian. Meskipun selama beberapa tahun ini dia terus membantu keluarga mereka saat mereka sakit, dan bisa dikatakan bahwa hutang budinya sudah lunas sejak lama. Namun saat melihat Xiao Yikian yang menderita penyakit seperti ini, dia tidak bisa tidak menolongnya. Ketika mendengar bahwa si Tianqi mau memberikan obat itu, Xiao Yaqian merasa sangat bahagia dan langsung mengucapkan terima kasih kepadanya berulang kali. Saat si Tianqi hendak mengambil setengah dari obat ajaib yang selalu dia simpan dengan baik di dalam tubuhnya selama ini, tiba-tiba dia melihat Chen Xiaojiao berlari masuk ke dalam dengan tergesa-gesa. Xiao Yaqian yang suasana hatinya sedang sangat baik langsung tersenyum begitu melihat Chen Xiaojiao yang cantik berlari masuk ke dalam. Setelah itu dia menyapanya, Hei Xiaojiao, apa kamu masih ingat dengan Paman? Begitu melihatnya, Chen Xiaojiao langsung terkejut. Kedua matanya terbuka dengan lebar. Dia mengalihkan pandangannya ke arah kakeknya yang ternyata sedang mengambil setengah dari obat ajaib pemberian Master Yi. Dia benar-benar terkejut. Dia langsung berjalan menghampirinya lalu menarik si Tianqi ke pinggir dan berbisik kepadanya, Kakek, apa yang sedang kakek lakukan? Si Tianqi menghela napasnya dan berkata, Paman Xiao terluka. Aku ingin memberinya setengah dari obat ini. Aku melakukannya untuk membalas kebaikan keluarga Xiao waktu itu. Chen Xiaojiao langsung berkata, kakek tidak boleh melakukan itu. Kakek sudah membalas kebaikan mereka sejak lama. Bahkan kakek sudah membalasnya berkali-kali lipat lebih banyak. Tidak hanya itu, orang ini Xiao Yaqian, apakah kakek tahu orang ini mencari masalah dengan siapa hari ini? Si Tianqi langsung bertanya, siapa? Shen Jiao berseru, Master Yi. Wow, ternyata terbongkar rahasianya oleh seorang gadis mungil, Chen Xianjiao, dari cucu si Tianqi. Bagaimana cerita selanjutnya? Akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update terbaru dari channel ini.